Nah, sambil menyiapkan kertas kerjanya, kita akan lanjutkan lagi. Kertas kerjanya masih sama, kita akan lanjutin lagi ya materinya. Kemarin materi jurnal penyesuaian, ya, mengenai jurnal penyesuaian. Tidak semua akun disesuaikan, hanya ada 6 akun ya yang disesuaikan. Pertama, akun perlengkapan, itu harus disesuaikan ya. Akun perlengkapan, ini saya sambil share ya, sebelum saya lanjutkan lagi. Ini yang minggu terakhir nih, terakhir minggu lalu. Yang perlu disesuaikan tidak semua akun perlengkapan ya, karena ini digunakan sifatnya itu kalau di akuntansi sifatnya habis pakai, jadi digunakan tidak lebih dari 1 tahun. Ya. Nah ini perlengkapan perlu disesuaikan, dilihat nih nilai awalnya berapa, di akhir periode berapa. Nah selisihnya yang terpakainya itu kita jadikan beban, ya. Nah, jadiin beban perlengkapan. Anggapkan itu sudah hilang, sudah habis. Berarti dianggap aja itu sebagai beban perusahaan yang sudah diselesaikan. Lalu selain perlengkapan juga yang perlu disesuaikan itu peralatan, ya, mobil, mesin, ya, itu perlu tuh gedung, itu perlu disesuaikan karena ada yang namanya penyusutan atau istilahnya itu depresiasi, ya. Nah, ini yang kemarin saya jelaskan, depresiasi itu artinya nanti istilahnya kan setiap ini kan lebih dari 1 tahun nih, termasuk aset jangka panjang nih penggunaannya. Tapi kan yang namanya aset dan itu digunakan, itu kan pasti ada usia, ada umur peralatannya kan, seperti mobil, mesin, ya, bangunan, gedung, itu kan pasti ada umur pakainya tuh. Makanya perlu disusutkan tiap tahun supaya nanti ketika kita mengganti peralatan tersebut di jangka waktu yang sudah kita tentukan, nih misalkan umurnya 5 tahun, berarti 5 tahun per 5 tahun kita harus ganti, ya, untuk menunjang proses produksi perusahaan dan kegiatan operasional perusahaan juga sama ya. Nah jadi kita istilahnya menyisihkan tuh tiap periode, makanya disisihkan terus, makanya ada namanya akumulasi, ditambahkan penyusutan 1, 2 dan sebagainya, akhirnya diakumulasi. Jadi nanti ketika kita mau ganti peralatan, ganti mobil, kendaraan dan sebagainya, istilahnya uangnya udah ada, ya. Tidak terlalu berat lah istilahnya gitu ya. Selain itu ada beban-beban yang harus dibayar, beban dibayar di muka, macam asuransi, sewa tempat usaha ya, sewa ruko, sewa kios dan sebagainya, itu juga harus disesuaikan ya. Tipsnya adalah gunakanlah itu atau jadikanlah itu sebagai beban saja, catat sebagai beban ya. Nih, catat sebagai beban. Tapi kalau kamu memang lebih senang juga nggak apa-apa. Saya senangnya catat sebagai harta, ya apa boleh juga ya. Tapi saya kemarin menyarankan catat saja sebagai beban. Kenapa? Karena itu sudah digunakan. Ya. Lebih baik seperti itu, istilahnya yang udah digunakan jadikanlah itu sebagai beban. Ya. Ini seperti asuransi, bayar sewa tempat, usaha, ya itu perlu disesuaikan. Ya, karena kita bayar, istilah itu bayar beban di muka. Artinya contoh kita bayar hari ini itu masa pakainya untuk 1 tahun ke depan, untuk mungkin 2 tahun ke depan, dan sebagainya. Terus yang ketiga, selain perlengkapan, peralatan, beban dibayar di muka, yang perlu dicatat lagi di jurnal penyesuaian itu pendapatan diterima di muka. Kemarin contohnya nggak ada di sini ya, tapi ada yang namanya pendapatan diterima di muka. Ingat, pendapatan diterima di muka itu utang ya, bukan pendapatan usaha. Hati-hati, walaupun nama akunnya sama-sama pendapatan. Pendapatan diterima di muka itu utang, karena kita sudah dilunasi, kita sudah dibayar, tapi kita belum mengerjakan pekerjaan kita. Ya, jadi itu dianggap sebagai utang, karena kita harus menyelesaikan kewajiban kita kan. Nah, jadi itu catat sebagai utang, ya, dicatat sebagai utang. Terus juga sama
beban yang masih harus dibayar, contohnya kemarin ini nih beban gaji ya. Ini kan harus dibayar juga nih. Ini juga termasuk jadi utang gaji nih, ya. Ini kan harus dibayar nih beban gaji, ya, utang gaji nih, belum bayar gaji karyawan. Nah, ini juga perlu disesuaikan. Terus pendapatan yang masih harus diterima, nah, itu juga sama tuh. Mungkin ada pendapatan-pendapatan yang mungkin perlu, yang masih harus kita terima. Contohnya kalau misalkan kita dapat pendapatan dari pendapat usaha sewa tempat dan sebagainya, nah itu juga perlu disesuaikan ya. Sama piutang tidak tertagih juga sama, itu yang harusnya mungkin tanggal akhir periode itu harusnya dibayar, ternyata si yang mau bayarnya nggak jadi. Nah, itu tetap harus dicatat juga ya. Nah, ini contohnya kemarin pencatatannya ya. Ada 5 kemarin case-nya, tapi ingat sekali lagi yang beban dibayar di muka ya, itu lebih baik catat sebagai beban saja. Ya, biaya-biaya yang dibayar di muka nih jadiin beban aja. Nggak usah jadiin harta. Ya, nanti kita lihat bedanya apa ya. Nah, ini kemarin sampai sini ya. Kita akan lanjutkan hari ini. Jadi setelah kita sesuaikan, kita sudah tahu nilai sebenarnya seperti apa dengan ya, nggak semua aset sih, nggak semua akun kan, nggak semua aset, nggak semua utang, nggak semua modal, nggak semua akun pendapatan, beban yang harus disesuaikan, cuman beberapa aja tuh ada 7 ya. Jadi sisanya, nah setelah itu, setelah kita sesuaikan, kita yakin hitung, kita sudah hitung dengan benar, lalu kita juga sudah jumlahkan, kita sudah catat di jurnal penyesuaian. Nah, kita pindahkan lagi. Proses berikutnya kita pindahkan ke buku besar lagi. Ya. Nah, setelah dari jurnal penyesuaian, kita pindahkan lagi ke buku besar. Nah, saya bagi dulu ya layar. Nah ini. Share. Nah, oke, bisa ya. Sekarang bisa lihat ya. Layarnya bisa kelihatan. Yang sebelah kiri layar kalian ya. Sebelah kiri, sebelah kanan. Sebelah kanan, sebelah kiri. Sebelah kiri lah ya. Itu jurnal penyesuaiannya nih. Yang akan kita pindahkan ke buku besar. Ini buku besar nih. Jadi kamu siapin sekarang adalah buku besarnya nih. Buku besar ini yang mana? Yang sudah pernah diisi waktu itu. Yang paling bawah, ya ada namanya buku besar. Yang terakhir kan sampai ini nih saldonya nih, sampai membuat yang saldo daftar saldo sebelum penyesuaian. Ini ada paling bawah ada buku besar nih, yang kamu memindahkan dari si jurnal umum semuanya nih, ya kan? Nih kayak kas, piutang usaha dari jurnal umum semua kan, perlengkapan dan semuanya nih. Ini yang memindahkan dari jurnal umum. Nah, langkah berikutnya adalah pencatatan berikutnya setelah kita buat jurnal penyesuaian, kita sudah sesuaikan, lalu kita sudah catat juga di jurnal dan kita sudah yakin itu benar, kita pindahkan ke akun-akun yang ada dalam jurnal penyesuaian ini, kita pindahkan ke buku besar. Contoh, di sini kas nggak ada kan, ya udah di jurnal penyesuaian kita hanya memindahkan ini akun-akun ini aja nih, yang ada penyesuaiannya aja ya. Kalau yang tidak ada penyesuaian, ya nggak usah. Nah, kita mulai dari yang pertama nih, yang bagian A. Itu ada beban perlengkapan dan perlengkapan. Nah, ini kita pindahkan ke buku besar. Nah, berarti yang kamu siapin sekarang adalah buku besarnya nih. Ya. Lihat buku besar kamu, nama akunnya beban perlengkapan, cari. Atau perlengkapan, beban perlengkapan dan perlengkapan, cari. Perlengkapan dulu misalkan nih, ada nih, perlengkapan. Nah, nih perlengkapan ada ya. Nih, kita pindah ini kan perlengkapan. Ini juga perlengkapan nih. Nah, kita pindahin dulu nih. Lihat, ini benar ya akun perlengkapan. Kita pindahkan di buku besarnya juga di perlengkapan, buku besar perlengkapan. Tanggal 31 ya, kita
postingnya tanggal 31 karena di sini tanggal 31 nih. Berarti Juli tanggal 31 ya. Wih. Kurang geser. Nah, tanggal 31 ya. 31 Juli, uraiannya kalau ini tadi kita pindah kemarin kita pindahkan dari jurnal umum, nah ini kita pindahkan berarti dari jurnal penyesuaian. Tulis di sini jurnal penyesuaian. Nah, lihat di sini saldonya. Perlengkapan dikredit sebesar 2750. Berarti kita pindahkan ke sini 2750. Nah, baru kita hitung saldonya. Di sini saldo sebelumnya itu di debit 3650. Nah, lalu di jurnal penyesuaian saldonya di kredit 2750. Ingat ketika kita pindahkan ke dalam buku besar, ketika saldonya ini berbeda posisi, yang satu di debit, satu di kredit, berarti saldonya dikurangi. Lihat, 3650 dikurangi 2750. Berapa saldonya jadi? Berarti 3650 dikurangi 2750. Saldonya di debit menjadi 900 ya. Nah, 900. Benar ya? Nah, ini yang di sebelum penyesuaian nih. Nah, ini setelah penyesuaian. Ganti warna. Warna hijau. Nah, jadi saldonya berkurang nih. Kenapa saldonya berkurang? Karena transaksi sudah disesuaikan nih. Ya, yang terpakainya benar nih 2750 sehingga di akhir periode nilainya perlengkapan ini, nilai akhir perlengkapannya 900. Benar tuh. Nih, berubah. Itu ya, kita pindahkan satu nih sudah nih perlengkapan. Terus kita pindahin lagi. Kita lihat lagi. Perlengkapan. Nah, ini ada nih sewa dibayar di muka, ada nggak? Ada di bawah. Nih, sewa dibayar di muka yang catat sebagai beban ya. Nah, gini nih biar kelihatan lah ya. Nah, yang sudah ini perlengkapan, udah ya, saya coret aja ya. Nih, perlengkapan udah. Berikutnya nih, sewa dibayar di muka. Ini ya, ada sewa dibayar di muka, di sini juga ada nih sewa dibayar di muka. Berarti kita pindahin. Tanggalnya sama, tanggal 31 Juli. Kita pindahkan tanggal 31 Juli, uraiannya jurnal penyesuaian. Nah, kita pindahkan nominalnya berapa di situ. Di jurnal penyesuaian sewa dibayar di muka itu dikredit 950. 950. Nah, berarti kita hitung saldonya berapa? 3800 ya, 3800 dikurangin. Karena ini kan berikutnya saldonya di kredit. 3800 dikurangi 950. Berapa nih? 2850 ya. Nah, kan? Benar nggak? Saldonya 2850. Nah, berarti kita sudah menemukan saldonya nih. Berarti sisanya benar nih 2850 karena yang 900-nya sudah kita jadikan beban. Sudah kita selesaikan. Nah, ya, sudah nih berarti perlengkapan udah. Ya. Sewa dibayar di muka juga udah, kita pindahkan ke buku besar. Spread, udah ya. Next, berikutnya cari lagi beban semuanya nih ya. Kita lihat ada nggak beban perlengkapan. Cari akunnya beban perlengkapan. Oh, ini ada nih. Masukin dulu yang ada ya. Nih, akumulasi depresiasi kendaraan. Ada nih, akumulasi penyusutan kendaraan. Ini sama ya, depresiasi ini sama dengan penyusutan. Sama aja ya, depresiasi dengan penyusutan ini istilahnya sama. Ya, nah ini kita pindah ini. Ada kan?
Pindahkan lagi 31 Juli dari jurnal penyesuaian. Berapa nominalnya, angkanya, akumulasi nih, akumulasi depresiasi kendaraan, akumulasi penyusutan kendaraan. 2075 di kredit. Berarti kita pindahkan di sini 2075 di kredit. 2075 di kredit. Nah, ya. Berarti saldonya di kredit juga 2075. Nah, ini sudah kita pindahkan. Ya. Standar. Saldo setelah penyesuaian. Sudah, pindahin lagi, cari lagi. Utang usaha ada nggak? Nggak ada nih. Ini utang gaji. Utang bank. Nah, utang gaji ada nih. Kita pindahkan. Berarti utang gaji. Nih, ada di sini utang gaji. Ya, utang gaji 800 di kredit. Nah, kita pindahin lagi. Utang gaji tanggal 31 ya. Begini. Nah, uraiannya jurnal penyesuaian. Di kredit ya. Utang gajinya di kredit 800. Berarti saldonya di kredit 800. Nah, sip. Udah pindahin ya, udah 4 nih. Terus kita pindahin lagi yang ada di jurnal penyesuaian. Modal prive nggak ada, pendapatan jasa tidak ada, pendapatan sewa nggak ada, beban gaji. Nah, ada nih beban gaji. Beban gaji ada nih, 800. Nanti kita pindahkan 31 Juli di jurnal penyesuaian sebesar 800 di debit ya. Beban gajinya 800 di debit. Beban gaji 800 di debit. Berarti kita jumlahkan nih. Saldo sebelumnya di jurnal umum 2200 ditambah kredit ya, di debit ditambah jurnal penyesuaian pun di debit 800, berarti 2200 ditambah 800 berarti jadi 3000 saldonya. Sama ya, debit ke debit di jumlah. Kalau misalkan debit, kredit atau kredit debit itu dikurangi. Kalau kredit juga dijumlahkan. Nah, beban gaji udah ya. Cari lagi beban listrik dan telepon tidak ada di sini ya, nggak ada. Beban administrasi dan umum juga nggak ada ya. Nah, beban lain-lain nggak ada di sini. Beban komisi juga nggak ada. Beban perlengkapan. Nih. Ada nggak? Ada nih beban perlengkapan. Pindahin. Nih, beban perlengkapan. 2750. Berarti kita masukkan sini tanggal 31 beban perlengkapan. Dari jurnal penyesuaian. Di kredit 2750. Nah, berarti saldonya 2750 di debit. Nah, tanda. Oke, sudah ya. Kalau terlalu cepat bilang ya. Terus kita pindahin lagi. Beban perlengkapan udah. Beban penyusutan peralatan. Beban penyusutan peralatan ada nih. Beban penyusutan peralatan. Dipindahin lagi. Beban penyusutan peralatan nih. Pindahin ke sini. Sama, tanggalnya 31 jurnal penyesuaian. Nah, saldonya di debit 765. 765 berarti saldonya 765 juga di debit. Nah, oke, sudah ya. Lalu kita lihat lagi beban penyusutan kendaraan. Ada nih, beban penyusutan kendaraan. Ada ya, nih, beban penyusutan kendaraan. 2075 di debit. Berarti kita pindahkan di sini.
1. Nah, jurnal penyesuaian. Di debit 2075 ya. Berarti saldonya di debit 2075 juga. Nah, oke, sudah mulai banyak nih yang dipindahkan ya. Berikutnya lagi, beban sewa. Ada nih beban sewa nih di bawah. Berarti kita pindahin juga. Beban sewa nih, ini nih, beban sewa yang di bawah nih ya. 950 di debit. Berarti beban sewa Juli tanggal 31 jurnal penyesuaian di debit 950 berarti saldonya 950 juga di debit. Nah, ke sini. Nah, udah dipindah juga nih ya. Lalu ikhtisar laba rugi bla 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 nggak ada. Ini udah, ini udah, ini udah, ini udah. Nah, ini ada akumulasi penyusutan peralatan kelewat. Akumulasi penyusutan peralatan atau akumulasi depresiasi peralatan. Kalau tadi perlengkapan, ini peralatan. Kendaraan. Ini sudah ya kendaraan. Nah, ini nih kelewat. Nih. Akumulasi penyusutan peralatan ya. Akumulasi depresiasi peralatan. Satu lagi kelewat. Berarti di sini Juli tanggal 31 sama ya. Juli tanggal 31. Terus kita pindahkan ini jurnal penyesuaian. Di kredit ya, 765-nya ya. Berarti kita pindahkan saldonya juga di kredit 765. Oke. Nah. Udah ya. Ini sudah dipindahkan nih semua nih yang ada di jurnal. Pak, maaf Pak. Ya. Di tempat saya tadi malah akumulasi depresiasi peralatannya udah keisi. Kayaknya saya ada yang miss satu Pak. Yang ini nih kebalik sama ini kayaknya nih. Kayak kendaraan kayak Pak. Oh iya betul. Depresiasi kendaraan nih. Iya Pak. Oke. Ya. Tinggal diperbaiki aja ya. Sesuai nama akunnya nih. Ya. Ini kan udah pindah semua ya. Ini udah beres. Ini udah dipindah. Ini juga udah. Ini udah. Ini udah. Ini udah. Ini udah. Ini udah. Ini udah. Nah, berarti sudah dipindahkan semua nih dari si jurnal penyesuaian ke buku besar. Oke ya, sampai sini pertanyaan. Bagaimana cara memindahkan dari jurnal penyesuaian ke buku besar? Ada yang tanya dulu, silakan ya. Sambil nunggu mungkin masih ada yang masih mengerjakan. Jadi cuma memindahkan ya, perhatikan si nama akunnya. Yang pertama perhatikan nama akun. Harus pindahkan sesuai dengan nama akun di buku besarnya ya. Jangan sampai salah input istilahnya. Sama saldonya nih. Di mana dia? Kalau dia di debit, berarti pindahkanlah dia di debit. Kalau memang di jurnal penyesuaian ini dia di kredit, saldonya di kredit, berarti kamu pindahkan juga di kredit. Lalu hitung saldonya. Saldonya kayak tadi ya, kalau misalkan saldonya awalnya di debit, terus ada penambahan di debit, terus ada transaksi berikutnya di debit, berarti dijumlah ya. Kalau misalkan dia kredit dengan kredit, sama dijumlahkan. Kalau berbeda, misalkan debit ketemu kredit, kredit ketemu debit, berarti itu dikurangi. Ya. Nah, itu jadi hanya memindahkan saja nih, sama kayak jurnal umum ya, dipindahkan langsung aja dan dijumlahkan saldonya. Oke ya. Selesai ya. Berikutnya, nah, tahap selanjutnya setelah dari jurnal penyesuaian kita pindahkan ke buku besar, kita akan buat di yang namanya ini nih. Bentar. Kita akan masukkan saldo terbaru
Ini kan udah ada saldo-saldonya nih, yang saya kasih tanda warna ini, warna hijau. Nih, setelah dijumlahkan dengan si saldo yang ada di ini ya, yang ada di jurnal umum dan jurnal penyesuaian, ini kita pindahkan lagi. Ya, ntar saya kasih tanda dulu biar gampang nanda ini ya. Ini saldo sebelumnya, yang hijau saldo terbaru ya, setelah input jurnal penyesuaian. Kalau yang nggak ada penyesuaian berarti ini masih sama, nggak ada perubahan. Karena tidak ada penyesuaian. Ini sama. Oh ini utang usaha juga sama nih. Jurnal umum. Saya tandai dulu ya. Biar gampang nanti ngeceknya. Terus ini modal juga tidak ada perubahan karena tidak disesuaikan. Live juga tidak ada penyesuaian. Pendapatan juga nggak ada ya, tidak termasuk dalam akun-akun yang disesuaikan. Tidak termasuk. Terus beban juga, beban lainnya, beban listrik juga nggak ada di penyesuaian. Beban administrasi dan umum juga tidak ada. Beban lain-lain masih sama saldonya. Nah, oke. Ini beban perlengkapan dan sebagainya. Kisar laba rugi juga belum ada. Oke. Selanjutnya, nah, kita punya saldo terbaru, saldo sebenarnya, karena sudah diinput di jurnal penyesuaian. Maksud dibuatnya jurnal penyesuaian kan untuk melihat saldo atau keadaan akun yang sebenarnya di akhir periode. Nah, berarti ada yang terjadi perubahan nih. Nah, kita harus input lagi, kita masukkan lagi di yang namanya neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, berarti kalau gitu kamu lihat lagi ke atas. Ya, setelah di sini nih kamu lihat lagi ke atas. Di bawah jurnal penyesuaian ada namanya ini nih. Daftar saldo setelah penyesuaian. Nih, judulnya ada nih. Nih ya. Kalau sebelum jurnal penyesuaian itu namanya daftar saldo sebelum penyesuaian. Ini kan ini jurnal penyesuaian. Kalau di atasnya ini ada tuh daftar saldo sebelum penyesuaian karena belum disesuaikan. Setelah disesuaikan di jurnal penyesuaian, dimasukkan ke buku besar, makanya kita harus catat lagi, kita harus summarize lagi, kita harus rangkum lagi di daftar saldo setelah penyesuaian. Karena saldonya pasti ada yang berubah kan? Nah, ini yang akan kita pindahkan. Caranya gimana? Gampang. Ya, setelah ini kamu balik lagi ke sini ke daftar saldo sebelum penyesuaian ini. Nah, kamu copy paste ini semua nih. Copy paste semua. Jumlahnya nggak usah ya. Kalau jumlahnya nggak usah. Kamu copy paste nama akun sama nominal di debit kreditnya. Sampai beban komisi ini nih. Dari kas sampai beban komisi kamu copy. Kamu paste ke sini semua. Nah, paste ke daftar saldo setelah penyesuaian. Sudah? Sudah di copy paste doang ya. Dari sebelum ke setelah kamu copy paste dulu nih semua nih. Dari kas sampai beban komisi. Nah, setelah kamu selesai copy paste, ya copy paste dulu ya. Lalu kita akan cek saldo terbarunya, kan pasti ada yang berubah nih. Nah, berarti kita cek lagi buku besarnya. Saya bantu aja ya, jadi kamu nggak usah bolak-balik atas bawah ya. Kamu tinggal lihat, saya kan layarnya kanan kiri. Kita cek setelah penyesuaian mana saja yang berubah dan kita harus ubah saldonya. Nah, yang pertama, lihat di buku besar, ya. Jadi kamu nggak usah ke bawah ke atas, kamu langsung siapin aja ini ya. Kamu langsung ketik di situ, langsung ubah di situ aja, biar lebih mudah. Jadi kamu lihat aja layarnya, ini yang sebelah kanan ya.
Kita lihat di buku besar kas, ini tidak ada perubahan ya, 21.600, berarti nggak usah diubah, biarkan saja. Ini sudah, berarti ya. Lihat lagi ke bawah, nah, piutang usaha, saldo akhirnya 2.500.000. Ya, 2.500.000 nih. Salah ini, bentar. Salah kasih tanda. Piutang kan nggak ada. Bentar, saya rubah dulu, biar nggak bingung, biar tidak membingungkan. Nah, ini harusnya kuning. Nah, nih piutang usaha juga tidak ada perubahan ya, karena nggak ada disesuaikan nih. 2.500 berarti sama. Ini turun lagi, cek perlengkapan. Nah, perlengkapan karena ada di penyesuaian sudah disesuaikan. Saldo akhirnya 900 di debit. Berarti ini kamu ubah nih perlengkapan, ubah menjadi 900. Ya. Nih, perlengkapan ubah jadi 900 karena ada penyesuaian tadinya 3650, ada penyesuaian hanya diubah saldonya ya jadi 900 sesuai dengan yang ada di buku besar setelah jurnal penyesuaian. Lalu sewa dibayar di muka juga terjadi perubahan nih. Di sini masih 3800, setelah disesuaikan ternyata 2850, kamu ganti di sini 2850 ya. Cek lagi ya. Peralatan 7650 masih sama. Ya, akumulasi depresiasi peralatan. Nah, ini kan nggak ada nih. Ya, tidak ada nih, belum ada di sebelumnya. Berarti kamu tinggal tambahkan di sini. Ya, tinggal kamu tambahin di situ tuh. Si akumulasi depresiasi peralatan tadi, ya. Jadi kita masukkan dulu di sini apa namanya? Akumulasi depresiasi peralatan. Nah, berapa tuh di kredit? 765. Nah, pindahin ya, karena di sini belum ada, tambahin sini. Lalu berikutnya kendaraan 20750 masih sama nih, 20750. Nggak usah diubah. Akumulasi depresiasi kendaraan belum ada kan di sini kan di daftar saldonya, berarti kita buat lagi di sini akumulasi depresiasi kendaraan. Berapa? 2075 di kredit. 2075 pindahin sini ya karena belum ada. Utang usaha 700 masih sama di kredit, utang bank 6.000 masih sama di kredit. Nah, ini nih, ada utang gaji nih. Utang gaji kan nggak ada di sini. Kita pindahkan, tambahin. Utang gaji. Utang gajinya 800 di kredit. Nah, ya, pindahin doang sini. Terus modal 38.750 juga kredit sama nih, nggak ada perubahan. Prive 350 di debit. Pendapatan jasa 13025 masih sama juga. Pendapatan sewa juga tidak ada perubahan. Beban gaji, nah ini nih beban gaji ya. Beban gajinya tadinya 2200, sekarang menjadi 3000 di debit, berarti kita ubah jadi 3000. Beban listrik dan telepon 300 tidak ada perubahan. Beban administrasi dan umum 450 juga nggak ada perubahan. Beban lain-lain 225 juga nggak ada perubahan ya. Beban komisi 500, GoPay nggak ada perubahan ya, jadi tetap sama. Lalu ini nih, berikutnya ada yang namanya beban perlengkapan. Lagi sini, beban perlengkapan. Berapa tuh? 2750 di debit, 2750 di debit. Ya, nih beban perlengkapan 2750 di debit, pindahin.
Terus lagi beban penyusutan peralatan, nggak ada juga kan sebelumnya, berarti kita tulis di sini beban penyusutan peralatan senilai 765 di debit. 765 debit. Terus beban penyusutan kendaraan, tulis lagi di sini beban penyusutan kendaraan senilai 2075 di debit. 2075 debit. Terus pindahin lagi beban sewa. Ya, berarti di sini namain lagi ada beban sewa senilai 950 di debit. 950. Nah, ikhtisar laba rugi belum ada, kosong berarti ya. Sudah kita pindahkan nih. Jadi ada penambahan akun-akun baru setelah ada penyesuaian, ya. Dan saldonya pun akun-akun yang disesuaikan saldonya berubah dari neraca saldo yang sebelum penyesuaian menjadi sekarang setelah penyesuaian ada terjadi perubahan. Nah, ini ya. Nah, baru kita hitung jumlahnya. Nah, apa-apa. Silahkan kita hitung bareng-bareng jumlahnya berapa nih. Ya, nggak apa-apa nih. Sambil, kalau yang ketinggalan, bisa sambil isi ya. Yang sudah boleh bantu cross-check. Ya, saldonya berapa. Nah, ini ya. Biar kelihatan. Siapa tahu ada yang kelewat tadi, dicek lagi ya. Nah, nih. Oke, silakan yang sudah bisa sambil dihitung, coba dihitung. Saya juga sambil hitung ya. Biar kita cross check. Berapa sih saldo akhirnya setelah terjadi penyesuaian? 21.600 ditambah 2.500, 21.600 tambah 2.500 ditambah 900 ditambah 2850 ditambah 7650 ditambah 20750 ditambah 350 tambah 3000 tambah 300 tambah 450 tambah 225 tambah 500 tambah 2750 tambah 765 tambah 2075 ditambah 950. Nah, hasilnya, cek cross check ya. Hasil kalau saya hitung ini 67615. Ya, di sisi debitnya, sisi kreditnya kita coba lagi. 700 tambah 6000 tambah 38750 tambah 13025 tambah 5.500 ditambah 765 tambah 2075 tambah 800. 67615. 67615. Nah, seimbang. Ada yang sama jawabannya atau ada yang beda? Sama, Pak. Sama, Pak. Sama ya. Nah, berarti ini sudah balance, seimbang antara debit dan kreditnya. Jadi setelah dipindahkan dari si jurnal penyesuaian, lalu pindah ke buku besar, dari buku besar, saldo yang ada dalam buku besar dipindahkan lagi ke daftar saldo setelah penyesuaian. Ya. Nah, silakan kalau ada yang mau ditanyain dulu, memindahkan saldo dari jurnal penyesuaian ke buku besar dan membuat daftar saldo setelah penyesuaian dari buku besarnya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu, ya. Sambil saya siapkan dulu buat kamu ngumpulinnya kan. Nanti kelupaan lagi kayak minggu lalu.
Nah, saya siapin dulu buat kumpul ininya ya, worksheet-nya, kertas kerjanya ya. Judulnya buku besar neraca saldo setelah penyesuaian. Oke, biar kamu bisa ngumpul. Sign. Nah, saya sudah posting ya. Jadi kalau yang sudah, silahkan dikumpul. Jadi biar tidak lupa. Ya, silakan. Saya kasih waktu 5 menit buat mengumpulkan ya hasil kerjanya. Hasil kerjanya ya. Ini ya, terakhir ya, sampai sini ya berarti ya. Nah, sambil saya siapkan yang berikutnya. Sambil saya siapkan yang berikutnya, kalian bisa kumpulin dulu ya. Berikutnya, mana? Buku besar udah. Berarti, oke, saya close dulu sih. Oke. Baru satu. Nah, sip ya. Oke, sambil yang lain menunggu. Nah, berikutnya, tahap berikutnya adalah setelah kita memindahkan tadi itu dari si jurnal penyesuaian, masuk ke buku besar, terus dari buku besar saldo terbarunya yang setelah disesuaikan kita summary-kan lagi buat di daftar saldo setelah penyesuaian. Nah, langkah berikutnya adalah satu langkah sebelum menyusun laporan keuangan. Ya, ini semoga selesai nggak ya? Harusnya selesai lah ya, bentar harus. Nah, saya share juga tuh di Google Classroom. Itu ada yang namanya kertas kerja atau yang disebut juga neraca lajur. Nah, itu yang akan diisi berikutnya. Ya. Saya share dulu ya. Nah, setelah mengisi jurnal penyesuaian, buku besar setelah penyesuaian, dan membuat neraca saldo setelah penyesuaian, berikutnya adalah membuat yang namanya kertas kerja atau yang disebut juga neraca lajur. Sama seperti sebelum-sebelumnya, neraca lajur ini juga itu sifatnya kamu hanya memindahkan. Jadi ini ada yang disebut dengan yang namanya kertas kerja. Oke, kalau kamu sudah bisa lihat di Google Classroom ya, bentuknya kayak gini. Bentuknya seperti ini nih, ya. Nah, ini bentuknya seperti ini nih. Ya. Ada namanya neraca lajur atau disebut juga kertas kerja. Nah, ini kertas kerja ini biasanya itu bentuknya itu cuma satu lembar gini nih.
Ya, kalau misalkan nanti kalau ada kamu belajar perusahaan dagang, karena nama akunnya lebih banyak, ini bisa jadi 2 lembar, ya. Tapi biasanya kalau akunnya sedikit itu cuma 1 halaman gini nih, 1 lembar gini doang nih. Yang isinya ada beberapa data yang harus dipindahkan sebelum membuat laporan keuangan. Ya, yang pertama itu ada ini nih data daftar saldo sebelum penyesuaian. Lalu ada daftar data jurnal penyesuaian, lalu daftar saldo setelah penyesuaian. Nah, ini 3 data utama yang sudah diisi ya. Berikutnya yang akan diisi adalah ini, laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan ini yang akan kita isi. Ya. Makanya tadi saya bilang, ini sifatnya hanya memindahkan. Jadi ini misalkan contohnya ya, yang harus disiapin untuk membuat neraca lajur atau kertas kerja ini, ya minimal 3 data ini nih harus disiapkan dulu. Ya, daftar saldo sebelum penyesuaian, jurnal penyesuaian, dan daftar saldo setelah penyesuaian. Ya, nih saya bagi 2 dulu ya, biar ada bayangan. Itu saya udah isi ya, jadi kita hanya tinggal mengisi yang kosongnya saja. Nih. Nih ya. Jadi kita harus perlu menyiapkan yang pertama data-data yang ada dulu ya. Nama akun ini udah pasti ada dari data sebelumnya. Daftar saldo sebelum penyesuaian. Nah, berarti data sebelumnya nih kamu lihat. Ada kan nih judulnya nih. Daftar saldo sebelum penyesuaian. Nih yang saldonya ini nih. Ada saldonya juga nih. Ini yang harus kita siapkan dan kita pindahkan. Jadi sifatnya nih. Ini saya udah isi. Jadi ini data ini nama akun ini dari kas sampai beban komisi ini sama kan? Ini sama nih. Ini kamu tinggal copy paste aja. Copy paste pindahin ke sini. Sama. Ya. Jadi nggak usah diketik satu-satu. Jadi ini sifatnya cuma copy paste doang. Ya. Karena sama nih, urutannya sama urutannya pun sama nih dari kas sampai ke beban komisi, jumlahnya pun tinggal copy paste. Ya. Jumlah pindahan ini apa? Jumlah pindahan ini maksudnya karena ini dipindahkan dari si daftar saldo sebelum penyesuaian. Ya. Nah, cuman tinggal copy paste doang. Makanya ya gampang. Copy paste, selesai. Ya. Nih. Tinggal copy paste doang nih, urutannya sama. Lalu yang jurnal penyesuaian ini memang harus di-input satu-satu. Pindahin dari jurnal penyesuaian ini. Contoh misalkan di sini nih perlengkapan. Ini pindahin ke sini. Memang harus dipindahkan satu persatu lagi kayak tadi dari jurnal penyesuaian ke buku besar. Ini harus dipindahkan satu persatu. Ya, contoh nih di sini perlengkapan. Di sini ada perlengkapan kan 2750. Nah, ini juga perlengkapan nih 2750. Nah, angkanya ini dipindahkan. Nih, si perlengkapan ini, angkanya ini dipindahkan ke sini. Ya. Sama. Terus ada sewa dibayar di muka. Nih, sewa dibayar di muka nih, 950 di kredit. Jadi ketika kamu menyusun kertas kerja, ya ini tinggal pindahin lagi aja di sini, catat. Ting, tuh 950. Sama kan? Ini cuma memindahkan juga dari jurnal penyesuaian ke sini. Yang tidak ada di jurnal penyesuaian, yang ini contoh kas, piutang dan sebagainya, kosongin aja, kosong. Ya. Nah, terus berikutnya, mana lagi yang dipindahin? Tadi udah perlengkapan udah nih. Beban gaji, ini kan ada beban gaji nih 800 nih, sama nih pindahin aja nih. Beban gaji 800, ya pindahin ke sini 800 nih. Nih, beban perlengkapan 2750. Beban perlengkapan nih 2750, pindahin ke sini jadi 2750. Ya, ini perlengkapan udah nih. Ini kan perlengkapan. Udah. Sewa di bari muka tadi udah nih ya, jadi jelas di sini. Terus beban penyusutan peralatan 765 di debit, pindahin ke sini saldonya. Beban penyusutan kendaraan
Beban penyusutan kendaraan nih, 2075 debit, pindahin lagi ke sini 2705. Beban sewa, nih beban sewa 950, pindahin ke sini beban sewa 950. Ya, ini namanya nambah kan? Terus, akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan peralatan ya, akumulasi penyusutan peralatan 765. Nah, ini 765 dari kredit pindahin. Akumulasi penyusutan kendaraan sama, tinggal dipindahkan saja. Utang gaji 800, tinggal dipindahin juga. Nah, dijumlah nih, jumlahnya 7340 ya. Kalau di sini kan belum dijumlah nih, nggak apa-apa nih. Ini dijumlah di sini 7340 debit kreditnya sama. Ya, jadi kalau yang tadi sebelum penyesuaian, ya ini karena sudah ada datanya, kamu tinggal copy paste, nggak usah hitung ulang, nggak usah input ulang, cuma copy paste doang. Yang input ulang hanya ini jurnal penyesuaian ini ya, catat, balikin lagi sini nih, catat ya, sesuai di jurnal penyesuaian. Kalau yang tidak ada di jurnal penyesuaian nih kan, contohnya ini kosongin aja nih, ya, biarkan saja. Nah setelah itu baru berikutnya kamu pindahkan si setelah penyesuaian. Sama aja. Ini bisa juga nih langsung jumlah ke sini kan. Ini juga langsung kan menjumlahkan. Pindah. Ya udah nggak usah dirubah lagi nih, tinggal pindahin aja ke sini. Datanya nih udah sama. Ya. Nah, ini cuman memindahkan saja. Ya. Nah, ini yang harus dilakukan pertama kali untuk menyusun atau membuat neraca lajur atau kertas kerja. Nah, kertas kerja ini dibuat sebelum menyusun laporan keuangan. Nanti ada 4 laporan keuangan yang harus dibuat. Laporan laba rugi, ya, laporan perubahan modal, ada lagi laporan posisi keuangan, satu lagi laporan arus kas. Nah, ini ada 4 yang harus kalian buat laporan keuangannya. Tapi sebelum menyusun laporan keuangan, harus ada ini dulu. Tidak bisa menyusun laporan keuangan tanpa neraca lajur. Jadi ini yang pertama harus dilakukan adalah memindahkan data-data yang sudah ada dulu, yang ada di daftar saldo sebelum penyesuaian, jurnal penyesuaian, dan daftar saldo setelah penyesuaian. Nah, itu ya. Nah, karena waktunya mepet, nggak keburu kayaknya nih untuk mengisi. Jadi, mungkin mengisinya di pertemuan selanjutnya aja ya. Jadi hari ini cuma sampai tadi ya, buku besar setelah penyesuaian, buku besar dan neraca saldo setelah penyesuaian yang kamu kumpulin. Kalau yang ini, yang neraca lajur tadi, ini tadi saya baru jelasin, nanti di pertemuan selanjutnya baru kita isi ya. Jadi saya nggak usah ini ya, kecuali kalau kalian memang udah ada yang ngerti, udah paham bisa ngisi ya. Isi gampang sih sebenarnya, itu bentar, cuman karena waktunya udah mepet, ya sudah lah ya, kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya aja gitu. Oke, silakan kalau ada yang mau tanyain dulu. Kalau ada yang mau ditanyain silakan ya. Pak, jadi yang dikumpul baru yang pertama tadi aja kan, yang satu laginya nggak usah kan Pak? Ya, yang neraca lajur tidak usah. Nggak usah nih, karena kan belum saya jelasin, belum diisi kan. Jadi yang buku besar neraca saldo setelah penyesuaian saja yang dikumpul ya. Ini sudah baru 8 nih yang udah ngisi. Berarti sisanya silakan dikumpul ya. Lumayan nih nilainya gede. Kalau enggak nilai kamu tidak tertolong nanti. Remedial nanti kalau tidak mengumpul kertas kerja ini ya. Jadi yang belum nih kayak jurnal penyesuaian nih belum ada yang belum ngumpul juga nih. Jurnal penyesuaian masih ada yang belum ngumpul nih. Ya. Jadi jangan sampai nanti percuma. Remedial nanti kamu ya. Saya udah kasih supaya kamu nggak ada PR, tapi ini sebagai bukti kamu ikut kelas saya kan. Daripada saya kasih kamu banyak PR, dikerjain juga nanti repot. Jadi kamu ikuti aja tutorial ya. Jadi saya tahu kamu benar ngerjain atau enggak, kamu ada di kelas saya atau enggak ya. Kalau macam-macam videonya mati kan saya juga nggak tahu kamu lagi ngapain di situ kan. Udah mau videonya mati, gambarnya nggak ada, audionya nggak ada. Ya masa kali juga kalau misalkan
hasil kerjanya nggak ngumpul juga, nah berarti kan saya curiga, berarti memang nggak masuk kelas saya kan, saya anggap ya nggak masuk gitu kan. Nilainya juga nggak bisa dapat 100 nanti kalau nggak bisa ngumpul kan. Nah gitu ya, jadi itu tolong diperhatikan saja ya. Kalau yang neraca lajur nggak usah lah ya, nanti aja lah. Kalau ini saya edit dulu aja nih. Saya delete aja nih yang neraca lajurnya ya. Biar kalian nanti nggak bingung. Kertas kerjanya jadiin material aja untuk berikutnya ya. Kalau nanti saya share lagi. Oke. Jelas ya? Jadi silahkan dikerjakan, dikumpulkan yang belum ngumpul, silahkan ditunggu ya, due date-nya hari ini ya. Hari ini saya masih kasih, kalau kamu ngumpul hari ini saya masih kasih nilai 100 ya. Kalau sudah telat besok minus 5. Ya, telat sehari saya minus 5, tapi kalau kamu ngumpul hari ini saya kasih 100. Telat 2 hari minus 10, 3 hari 15, 4 hari 20 poin, 5 hari berarti minusnya 25, 75. Pokoknya keterlambatan saya minusnya 5 poin ya. Jadi kalau kamu pengen dapat nilai 100, kumpulin hari ini biar kamu dapat nilai 100 dari saya ya. Oke ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Minggu depan nggak tahu sih kalau di kalender tanggalnya merah kayaknya ya. Tanggal merah kayaknya. Yang lihat nanti lah ya. Ada juga di kalender merahnya tanggal hari Rabunya. Jadi bingung antara Selasa atau Rabu kalau misalkan minggu depannya Selasanya libur ya berarti ya sudah lah ya, kita ketemu di pertemuan yang tidak libur lagi. Karena 17 Agustus kan pasti libur, hari Selasa juga kan. Jadi paling kita ketemu ya di pertemuan selanjutnya saja ya. Oke ya. Terima kasih semuanya, Yortel. Selamat beristirahat. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Bye-bye Bye, semuanya. Pak. Thank Thank you, you, Pak. Pak. Thank you, Pak De. Bye. Thank you, Pak. Bye semuanya.